Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal coba bedah satu topik yang lagi seru banget di dunia budaya pop. Kita mulai dari hebohnya soal pemilihan aktor di satu film, sampai ke perasaan aneh yang kita rasain pas baru aja namatin sebuah game keren. Nah, kita mulai dari sebuah gambar yang, ya, bisa dibilang aneh banget dan sempat viral di kalangan penggemar. Gambar ini kayaknya pas banget buat ngambarin gimana dunia fiksi favorit kita tuh lagi banyak berubah. Oke, jadi ini dia yang bakal kita bahas. Pertama, kita lihat dulu kontroversi yang jadi pemicu obrolan ini. Terus, kita bakal zoom out buat lihat tekanan besar di industrinya. Setelah itu, kita intip sedikit soal solusi teknologi yang mungkin ada. Dan terakhir, apa sih artinya semua ini buat kita sebagai penikmatnya? Yuk kita masuk ke bagian pertama. Belum lama ini ada trailer buat serial Harry Potter baru yang langsung bikin internet gempar. Tapi bukan soal sihirnya, melainkan soal siapa yang bakal memerankan salah satu karakter yang paling ikonik. Jadi perdebatan utamanya itu soal peran Profesor Snape yang di serial baru ini diperankan oleh Papa Esiedu, seorang aktor kulit hitam. Nah, pilihan ini langsung bikin heboh. Banyak penggemar merasa ini nggak pas karena mereka udah terlanjur lekat sama penggambaran aslinya. Situasinya jadi makin rumit karena penciptanya sendiri, J.K. Rowling, juga lagi sering jadi sorotan karena kontroversinya. Nah, ini dia intinya. Tekanan dari para penggemar yang punya ekspektasi tinggi, plus tuntutan buat bikin sesuatu yang baru tapi tetap setia sama sumber aslinya, itu nggak cuma terjadi di dunia film. Ini tuh cerminan dari tren yang lebih besar lagi, yang juga kerasa banget di industri game AAA, di mana dilemanya mirip, tapi skalanya jauh lebih besar dan tentunya jauh lebih mahal. Sekarang, mari kita lihat gimana tekanan yang sama ini muncul di dunia game. Sama kayak di film, ada dorongan terus-menerus buat bikin proyek yang makin gede, makin ambisius. Dan ini sekarang udah mendorong industri game sampai ke batasnya. Kalau Anda ngerasa nunggu game besar berikutnya itu lama banget, Anda nggak salah kok. Jarak waktu perilisan antar game-game besar itu emang udah molor jauh banget. Coba deh, lihat perbandingan ini. Dulu, dalam waktu 6 tahun, studio Rocksteady bisa merilis 4 game Batman yang keren-keren. Sekarang, rata-rata studio AAA butuh waktu 6 tahun yang sama cuma buat ngerjain 1 game. Skala dan ekspektasinya udah meledak gila-gilaan. Nah, skala yang makin besar dan waktu yang makin lama ini tentu ada harganya. Dan harganya itu, wah, fantastis. Kita ngomongin budget sekitar $200 juta. Itu untuk satu game loh. Udah setara sama budget film-film blockbuster Hollywood. Jadi poin krusialnya di sini, dengan biaya sebesar itu, resiko finansialnya juga jadi raksasa. Sebuah game bisa aja laku keras, disukai banyak pemain, terjual jutaan kopi, tapi tetap aja belum tentu nutup modal. Ini bisa bikin satu studio goyang. Karena waktu dan uang sekarang jadi isu yang sangat kritis, banyak orang di industri mulai melirik ke kecerdasan buatan atau AI sebagai salah satu solusi potensial. Studio-studio besar seperti Capcom misalnya, udah secara terbuka bilang kalau mereka pakai AI sebagai salah satu alat bantu. Bukan buat bikin produk akhirnya ya, tapi lebih buat hal-hal kayak bikin aset placeholder dengan cepat. Tujuannya? Jelas, buat mempercepat proses pengembangan yang panjang dan mahal itu. Tapi ini semacam dilema klasik. Di satu sisi, AI menjanjikan game yang bisa dibuat lebih cepat dan lebih murah. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran AI bisa menghilangkan pekerjaan-pekerjaan level pemula. Kalau lebih sedikit orang yang bisa memulai karir di industri ini, gimana nasib talenta-talenta baru di masa depan? Oke, kita udah ngomongin soal kreator dan industrinya. Tapi, gimana dengan kita sebagai pemain? Ternyata, game-game raksasa yang menyita banyak waktu ini punya efek yang mendalam buat kita. Pernah nggak sih, pas kredit title muncul setelah namatin game yang udah Anda mainin ratusan jam, tiba-tiba ada perasaan sedih, kosong, atau kayak kehilangan sesuatu? Ternyata, perasaan itu ada namanya. Depresi pasca game. Dan ini bukan cuma perasaan biasa, tapi sebuah fenomena nyata yang muncul karena kita udah terlalu terikat sama karakter dan ceritanya. Biasanya, game-game seperti The Last of Us atau Cyberpunk 2077 sering disebut-sebut sebagai pemicunya. Ya wajar sih, investasi emosional kita di narasi game-game itu kan tinggi banget, jadi pas ceritanya selesai, rasanya kayak beneran lagi berpisah. Nah, ini yang jadi bahan renungan kita di akhir. Seiring industri game terus mendorong proyek-proyek masif yang pengembangannya bisa makan waktu bertahun-tahun, hubungan kita dengan game itu jadi makin dalam. Pengalamannya jadi lebih bermakna. Tapi mungkin itu juga yang bikin akhir cerita yang nggak terhindarkan itu jadi terasa jauh lebih berat.